Halo semuanya, selamat datang kembali di Jumpa Penulis. Jumpa Penulis adalah sebuah acara khusus yang diselenggarakan oleh Grapedia untuk mengenal penulis lebih dalam sehingga kita bisa berbagi pengalaman dan sekaligus memetik ilmu dari penulisnya langsung. Mungkin di antara kalian yang ingin menulis tapi masih kebingungan bagaimana sih cara menulis, nah inilah saatnya kalian bisa belajar dari penulisnya langsung. Oke dokter, pada kesempatan ini saya sangat terhormat sekali, sungguh sebuah kehormatan buat saya bisa mewawancarai Dr. Andika Chandra Putra, PhD, SPPK, spesialis paru ya. Kalau saya lihat biodata dokter ini, wah saya udah nggak asing lagi lah. Saya beberapa kali dok melihat dokter di TV, di YouTube juga, wah sangat suatu kehormatan buat saya. Oke. Ya, terima kasih Mbak. Oke, dokter mungkin dokter bisa memperkenalkan terlebih dahulu sejauh mana dokter dalam menulis atau saat ini sebutnya apa kesibukannya seperti itu. Jadi saya Andika Chandra Putra. Kebetulan saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Umum Persahabatan dan di beberapa rumah sakit swasta lain sebagai dokter paru. Kebetulan saya menyelesaikan pendidikan S1 saya sampai dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di Padang. Kemudian saya melanjutkan pendidikan spesialisasi di FKUI, Rumah Sakit Persahabatan. Kemudian diberikan kesempatan beasiswa ke Gakushou ke Jepang di Hiroshima University dan menyelesaikan pendidikan doktoral saya di sana. Sebenarnya bidang fokus saya di bidang kanker, onkologi, terutama onkologi toraks. Tapi tentu sebagai dokter paru, saya dengan kondisi pandemi ini kita semua ikut serta, ya. Dan kebetulan di awal-awal pandemi dulu saat observasi WNI dari yang baru pulang dari luar negeri, kemudian saya ditunjuk oleh Rumah Sakit Persahabatan dan diminta Kementerian Kesehatan untuk datang langsung ke Pulau Sebaru menemani teman-teman WNI tadi, dan kebetulan di sana melakukan observasi sebagai ketua tim medis di sana, dan alhamdulillah setelah itu terus melakukan pelayanan untuk pasien-pasien COVID, dan sampai saat ini kita pun dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia diperbantukan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Demikian Mbak Nafisa secara singkat. Jadi sekarang masih menjadi salah satu dokter di Wisma Atlet seperti itu ya dok ya, dan aktif di Persahabatan. Dan saya lihat biografinya juga, dokter adalah salah satu pengurus dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia seperti itu ya? Iya, kebetulan saya pada kepengurusan saat ini saya ditunjuk sebagai ketua bidang ilmiah Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Asli Padang dok? Dari asli Padang Mbak. Iya. Oke dok, mulai saja. Sudah berapa lama sih dok menjadi dokter berarti sampai sekarang? Saya tamat pendidikan dokter itu 2003. Ya sampai sekarang. 2003 itu udah spesialis paru? Dokter umum. Oh dokter umum dulu. Dokter umum. Kemudian saya melanjutkan pendidikan spesialisasi, kemudian sempat selama 5 tahun di Jepang, baru kemudian bertugas lagi sebagai dokter paru di Rumah Sakit Persahabatan. Kalau untuk seorang penulis tidak sampai akhirnya menerbitkan buku itu udah dari kapan menjadi penulis? Ya, jadi sebenarnya ini dimulai dari keisengan dan hobi sebenarnya. Sedang menjalani pendidikan spesialisasi saat di Jakarta, kita sudah mulai menulis tapi di blog ya, di blog sampai di Jepang saya bikin blog sendiri yang berbayar sendiri, kemudian
melihat ada cukup banyak respon dari masyarakat, teman-teman, sampai saya bercita-cita nih, bagusnya kalau jadi penulis enak juga, bagus juga nih, ya. Karena dari dulu waktu saya masih mahasiswa, saya kalau melihat penulis itu seakan-akan, hebat banget nih penulis, bisa menerbitkan buku, ya. Apalagi kalau ketemu dengan penulisnya, penulis ini sesuatu yang luar biasa lah kalau waktu itu, ya. Apalagi memang ada satu teman yang kebetulan dokter juga dan banyak sekali menerbitkan buku, itu menjadi inspirasi saya juga. Akhirnya saya berkeinginan untuk nulis buku, ya. Memang pada awalnya saya merasa untuk menulis buku dan dicetak itu biayanya sangat mahal. Ya. Ya. Dan jadi saya cari-cari informasi, iya, dan butuh waktu yang lama. Sehingga kemudian saya cari informasi, kalau penerbit A biayanya sekian, lama waktunya sekian, saya mundur lagi. Apalagi mohon maaf, dengan di sela-sela kesibukan ini menjadi nggak fokus lagi, gitu Mbak Nafisa. Oke, berarti total buku sampai sekarang ada berapa ya dok ya yang diterbitkan? Saat ini yang diterbitkan oleh Gopedia itu ada 5. Ada 5. Oke. Yang di Gopedia ada 5. Masih seputar dunia kesehatan ya dok, mau tentang COVID, terus kanker paru-paru juga ya dok ya. Jadi kan kalau ini di Indonesia kurang lebih setahun kan ya, tapi dokter sudah segitu produktivitasnya menulis di tengah kesibukan dokter, apalagi sebagai spesialis paru di saat ini. Sebenarnya inspirasinya dari mana sih dok, atau asal mulanya untuk menulis itu? Ya, jadi sebenarnya inspirasinya didasari oleh praktek sehari-hari juga nih Mbak Nafisa. Jadi seringkali pasien-pasien kita atau banyak masyarakat karena tahu saya sebagai dokter paru bertanya ini begini tentang COVID, yang pada akhirnya kita mau nggak mau membaca, ya cari tahu, membaca, yang kemudian saya pikir kalau saya cari tahu, saya baca, kenapa nggak saya tulis gitu. Jadi memang kemudian sedikit-sedikit saya tulis, ya. Kemudian setelah saya tulis, dan kebetulan 3 buku pertama saya tentang COVID itu juga ditulis bareng dengan salah satu teman, ya, Bu Sarah. Jadi Bu Sarah juga backgroundnya adalah mikrobiologi. Jadi kami berkolaborasi, ya, dan akhirnya alhamdulillah kita bisa menghasilkan 3 buku terkait COVID-19, ya. Kemudian juga ada beberapa satu buku kolaborasi juga sebenarnya dengan beberapa teman-teman dokter paru tentang cuitan dokter paru, ya. Cuitan dokter paru ini sebenarnya pemikiran-pemikiran kita selama masa pandemi yang kita rasakan gitu. Kalau untuk pembagian waktunya, kadang-kadang kita sebagai penulis muda nih, penulis mula, selalu pikir, saya nggak ada waktu, saya sibuk. Padahal dokter aja yang benar-benar sibuk itu bisa menulis. Ada sarannya nggak sih dok? Atau ada cara-cara tertentu atau ritual khusus antara membagi pekerjaan dengan menulis seperti itu? Ya, jadi memang nggak ada waktu khusus nih Mbak. Nggak bisa. Jadi ada waktu, kita tulis, ya, pulang dari rumah sakit sebisanya saya tulis, ya. Juga ada satu hal saat saya penulisan buku kanker paru itu, memang sebelumnya saya sudah mulai menulis, ya,
tapi masih belum selesai. Kebetulan waktu saya dikirim ke Pulau Sebaru, ada beberapa waktu yang bisa saya lakukan, yang kemudian saya targetkan dalam waktu 2 minggu selama saya di pulau itu, saya harus bisa selesaikan. Nah, jadi alhamdulillah bisa selesai, bisa dicetak langsung oleh Gopedia. Saya terima kasih pada Gopedia karena ini sesuatu yang baru bagi saya nih untuk bikin buku. Dasar itu penelitian buku kanker paru pertama kali, ya akhirnya enak kita tulis, kita cetak di Gopedia, prosesnya cepat, dan alhamdulillah pada akhirnya bisa kita cetak beberapa buku di Gopedia. Balik lagi dok, dalam proses penulisan sebuah buku nih, pernah tidak sih menemukan titik jenuh atau bosan, udah nggak mau lagi nulis atau capek gitu? Ya, pastinya ada. Pastinya ada ya? Pastinya ada. Jadi kebetulan saya berprakteknya kan bukan di satu tempat ya. Iya. Memang sudahlah kita kelelahan ya, sudahlah kita juga ada rasa ketakutan juga kita tertular COVID-19 ini. Seringkali memang disampaikan juga oleh anak ini, ayah pulang langsung di depan komputer atau depan laptop, ya kan. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu memang bikin ada rasa kejenuhan ya. Tapi memang saya berusaha ada target ya. Jadi kalau misalnya kita sudah ada target ya, sebisanya kita bisa menulis. Dan saya rasa apa yang kita baca ya sebenarnya bisa juga langsung kita tulis. Ya. Ya, karena ini kalau saya kan lebih ke ilmunya ya. Jadi kalau bagi penulis-penulis yang novel atau cerita mungkin membutuhkan inspirasi dan sebagainya ya. Tapi kalau saya biasanya menulis, saya bikin dulu outline-nya ya. Apa-apa yang akan saya sampaikan ya, apa-apa yang akan saya jelaskan. Kemudian dari buku-buku atau informasi-informasi yang saya dapatkan atau dari pengalaman praktek sehari-hari yang saya dapatkan, saya tuangkan dalam naskah ya, baru kemudian di akhirnya saya finalisasi, kita evaluasi. Itu Mbak Nafisa. Mungkin dokter bisa memberikan saran kepada teman-teman yang sedang merasakan kebosanan dalam menulis, apa sih kiat-kiat khususnya, kiat-kiat tips berhasil untuk menulis gitu? Saya rasa terpenting keinginan ya. Jadi kalau misalnya keinginan kita untuk menulis dan membuat buku itu ada ya, mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Tentu ada masa-masa jenuh ya, itu nggak mungkin kita elakkan ya, tapi mungkin dengan istirahat sebentar, kemudian kita lihat lagi ya, jangan sampai kita tinggalkan betul ya. Kita istirahat sebentar, kemudian iseng-iseng kita baca-baca lagi ya. Biasanya kalau sudah saya baca-baca dikit, ini kayaknya nggak ada ide nih, kita tulis, kita tambahkan, jadi sedikit-sedikit bisa kita selesaikan. Apakah dokter sendiri mempunyai sosok inspirasi atau sosok idola seorang penulis yang sehingga menjadikan dokter, saya mau menjadi seperti ini gitu. Ada tidak dok? Iya, jadi tadi saya sampaikan ada satu teman saya namanya Dr. Adisman ya. Beliau ini seorang ahli kesehatan masyarakat, dan itu bukunya sangat banyak sekali ya, yang mengaitkan terkait agama dengan medis. Begitu juga ada guru saya namanya Prof. Chandra yang banyak sekali buku-bukunya. Itu yang menjadi inspirasi saya juga.
beliau-beliau bisa, kenapa saya nggak bisa, ya. Kemudian artinya di awal juga saya merasa jadi penulis ini kan sesuatu yang hebat lah ya, hebat. Terpampang nama kita dalam sebuah buku itu kan hal yang bisa kita tinggalkan lah kalau itu ya. Gitu, demikian Mbak. Dari kelima buku yang dokter tulis melalui Wikipedia, mana sih dok yang menurut dokter ini favorit saya? Gitu. Ya jujur yang buku pertama kali yang Kanker Paru itu menjadi favorit saya karena buku itu buku yang menginspirasi saya untuk terus menulis ya. Kemudian buku itu yang di awal-awal saya cita-citakan, ini harus saya bikin buku tentang kanker paru nih. Kebetulan buku pertama itu tentang informasi yang harus dimiliki oleh pasien ataupun keluarga yang terkait dengan kanker paru, yang terus terang itu pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan ke saya, yang kemudian saya tulis, saya jawab, ya alhamdulillah itu menjadi buku ya. Harapannya dengan buku kanker paru itu tentu banyak informasi yang bisa didapatkan oleh pasien dan keluarga. Oke, jadi mungkin dokter bisa utarakan ke teman-teman yang sedang menonton, kenapa sih mereka harus membaca buku dokter? Iya, jadi buku itu memang berisi informasi-informasi yang juga ada landasan ilmiahnya, ya. Karena kita tahu sebagai contoh dengan dunia digital saat ini, ya, pasti informasi terkait kesehatan, kanker paru, COVID apalagi sangat melimpah, ya. Tapi seringkali karena saking banyaknya sulit bagi masyarakat untuk memilah-milah apakah ini fakta atau mitos, apakah informasi ini benar apa tidak, ya. Sehingga saya menulis buku itu juga memberikan landasan ilmiahnya. Kalau mau lebih lanjut, ini ada landasan ilmiahnya. Kemudian kalau ingin yakin, ya, ini referensi yang saya gunakan. Jadi dengan begitu buku-buku yang saya tulis itu harapannya bisa menjadi salah satu informasi yang baik bagi masyarakat, dan masyarakat juga bisa lebih paham tentang beberapa penyakit yang saya tulis. Demikian, Mbak. Ya, balik lagi dok ke melalui proses penerbitan buku nih. Pertama kali dokter tahu tentang Wikipedia itu kapan dok? Saya pertama kali waktu itu mah iseng-iseng mencari di internet. Okay. Ya, kebetulan teman-teman yang sudah menulis buku itu menginformasikan ke saya kalau penerbit A bayar uangnya begini, ya, cetaknya begini. Editorialnya berapa lama, ya. Setelah beberapa lama saya cari-cari, kebetulan ini ada ada penerbit Wikipedia yang di websitenya dikatakan tidak membutuhkan biaya, ya, juga masa evaluasinya juga tidak begitu lama, ya. Dan juga ada ISBN-nya. Iya. Jadi ketiga hal tadi, iya. Jadi kalau itu ada, ngapain saya mengeluarkan uang yang cukup banyak gitu ya. Jadi kemudian saya coba, saya kirim ke penerbit Wikipedia. Ya alhamdulillah sampai saat ini bisa dicetak, ya. Demikian, Mbak. Kalau saya tahu proses pencetakan yang berapa lama buku Dr. Andika ini? Kurang lebih 1 bulan. Cukup sebentar untuk proses pencetakan. Iya, jadi
Jadi rata-rata bukunya yang saya pesannya sampai ke rumah juga ya, Mbak. Jadi rata-rata 1 sampai 1,5 bulan dari buku yang saya cetak bisa saya terima. Kalau dari submit kita ke penerbit sampai kemudian bisa di publikasi online, itu ya rata-rata antara 2 sampai 3 minggu yang selama ini saya dapatkan. Selain itu kan karena BPD itu memberikan kemudahan ya dok, bisa misalkan kita mau baca nih, kita bisa pesan langsung di e-commerce-nya di Tokopedia atau bisa juga kan melalui website-nya seperti itu. Untuk sendiri nih dok, ada nggak sih dok ya keinginan kembali untuk menulis buku-buku lain yang akan diterbitkan kembali di Iya, Mbak. Tokopedia? Ya, jadi ya insya Allah mungkin dalam waktu yang tidak begitu lama lagi saya akan submit lagi ke Geopedia. Ya mudah-mudahan bisa juga segera di accept Geopedia dan bisa dicetak ya. Mungkin masih seputar tentang COVID ya, dan beberapa yang mungkin dalam waktu yang dekat ini masih seputar COVID ya. Tapi saya harapkan nanti ke depannya beberapa informasi kesehatan yang lagi dibutuhkan oleh masyarakat bisa juga saya tulis dan bisa segera dipublikasi dan dicetak di Geopedia. Untuk selain itu dok, di Geopedia itu ada keuntungannya itu adalah berbicara tentang royalti. Di penerbit lain mungkin bisa dibilang royaltinya ya udah proses pencetakannya sudah lama, royalti yang didapat pun kadang-kadang bisa dibilang tidak transparan. Tapi kalau di Geopedia kita secara transparan ada datanya. Bagaimana menurut dokter? Iya, jadi kebetulan memang di awal kita diminta nomor rekening ya untuk penerimaan royalti yang akan kita dapatkan ya. Tapi yang terpenting menurut saya bukan masalah royaltinya itu sih Mbak. Jadi yang terpenting bagi saya satu, kemudahan si penulis dalam mencetak buku ya. Kemudian yang kedua, kita pun diberi diberi diskon ya. Diberikan diskon untuk mencetak buku langsung ke Geopedia-nya. Jadi saya rasa itu menjadi solusi juga bagi banyak penulis. Berarti cukup puas ya dengan kualitas dari Geopedia sendiri. Ada sarannya? Mungkin ada saran atau kritik yang dokter ingin berikan kepada kami biar kami bisa lebih baik kembali. Ya. Jadi mungkin usul saya Mbak Nafisa untuk Geopedia, bagaimanapun memang penerbitan online ini penting ya, tapi juga perlu diperluas di buku-buku toko-toko buku sehingga buku percetakan yang dicetak oleh Geopedia itu juga lebih banyak lagi dikenal oleh masyarakat ya. Jadi usul saya mungkin bisa dimasukkan juga ke Gramedia atau ke toko-toko buku lainnya yang besar sehingga tidak hanya secara online aja. Akan menjadi masukan yang berharga ya dok ya buat kami ya. Oke dok, ada saran untuk penulis muda yang ingin menerbitkan buku di Geopedia? Ya, jadi bagi teman-teman yang berkeinginan untuk menulis buku, yang terpenting harus ada keinginan kuat, ya, harus ada niat dulu, ya. Tapi niat tanpa ada aplikasi kan menjadi ngomong kosong, ya. Jadi niat itu penting, kemudian langsung dilakukan, jangan terlampau banyak dipikirkan. Oh ini cari ide dan sebagainya ya. Langsung dituangkan dalam
kertas atau dalam buku atau dalam laptopnya, ya. Mudah-mudahan perlahan-lahan sedikit-sedikit kita bisa menyelesaikan buku yang kita inginkan. Sekian aja, Mbak. Jadi harus memulai, jangan cuma dipikirin doang ya. Ya, betul. Jadi buat teman-teman juga mengingatkan kembali buku Dr. Andika ini sangat layak sekali untuk dibaca dan sangat menarik, apalagi tentang COVID yang sedang happening saat ini. Kalian bisa order langsung di Tokopedia atau di website kami di Guepedia, dan bisa juga melalui link deskripsi yang nanti kami akan tampilkan di bawah ini. Oke. Dan untuk dokter, dok, saya sebenarnya masih penasaran, dok. Selama ini kan dokter masih menulisnya masih seputar non-fiksi, masih daerah tentang dunia kesehatan, karena itu bidang dokter. Ada ketertarikan nggak sih, dok, untuk menulis fiksi, tapi ya masih dalam dunia kesehatan seperti itu? Ya, tentu ada keinginan, Mbak. Tapi mungkin nanti ada ide-ide lain yang mudah-mudahan bisa segera saya tuangkan dalam tulisan. Yang terpenting nanti Guepedia bisa cetak saja. Kami tunggu selalu karyanya ya. Oke, tak terasa ya, baik. 30 menit. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya. Saya tahu dokter pasti sibuk sekali, sudah mau berbagi dengan teman-teman semuanya mengenai pengalaman dokter menulis. Ternyata menulis itu mudah ya, dok ya. Yang sulit itu adalah memulainya atau hanya cuma dipikirin aja. Ya kan ya, dok ya? Ya. Ya, betul sekali. Dokter, atas waktunya. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, salam untuk keluarga dan sehat-sehat selalu ya, dok ya. Ya, baik, Mbak. Terima kasih banyak. Salam untuk semua tim Guepedia dan teman-teman sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ya, Mbak. Ya, terima kasih, dok. Ya.